Pemirsa, pasca penayangan film porno di layar papan Videotron di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, petugas kepolisian Satuan Jatanras dan Cybercrime Polda Metro Jaya mendatangi perusahaan pengelola PT Transito Adiman Jati Transito Advertising di gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Dan saat dilakukan penggeledahan, salah satu perwakilan Kompas Gramedia ikut melakukan pemeriksaan server tayangan video mesum tersebut. Pemeriksaan berjalan ketat dengan dikawal oleh puluhan petugas kepolisian. Setelah pemeriksaan selama 3 jam, petugas kepolisian keluar dengan membawa 1 unit CPU komputer milik perusahaan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan hingga kini petugas kepolisian Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan beberapa karyawan di Polda Metro Jaya untuk mengetahui apakah sebenarnya penyebab papan Videotron yang menayangkan konten film dewasa tersebut. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama gusar dengan beredarnya video porno melalui billboard Videotron di wilayah Antasari, Jakarta Selatan. Ahok mengaku sudah menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut. Meski demikian, terkait dengan kejadian ini, Ahok akan segera membongkar billboard Videotron yang dinilai habis sudah masa pajak dan juga izinnya. Sejumlah pengendara yang tengah melintas di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat siang dikagetkan dengan adanya konten video porno yang terpasang di sebuah papan Videotron yang biasanya menayangkan berbagai macam jenis iklan. Dalam pajak papan reklame yang terpasang di tiang tertulis bahwa papan ini masa berlaku akan habis pada tanggal 29 Oktober mendatang. Papan berukuran 6 x 4 meter ini kini telah dimatikan oleh warga. Videotron ini berada di bawah tanggung jawab dari PT Transito Adiman Jati Transito selaku pihak pengelola di bawah grup Kompas Gramedia. Hal ini pun membuat Ahok jadi gusar. Ahok menegaskan untuk Dinas Pajak DKI tidak boleh lagi memperpanjang pajak usaha jika usaha tersebut sudah tidak mendapatkan izin. Menurut Ahok, billboard Videotron sudah tidak boleh lagi berada di jalan, melainkan menempel di gedung-gedung bertingkat. Dan Ahok pun berjanji akan membongkar billboard Videotron yang sudah habis masa pajaknya. Dia sedikit, itu sistem manual. Mungkin ada yang colokin videonya di USB. Itu sederhana dengan colok USB. Tapi itu kayaknya dari website. Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Jatim menerapkan Mahaguru Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi sebagai tersangka penipuan penggandaan uang. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik memiliki 2 alat bukti berupa keterangan saksi korban dan barang bukti yang ditemukan di Padepokan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap pengikutnya, taat pribadi kembali menjalani pemeriksaan di gedung di Treskrimum Polda Jatim. Menurut Kasubdit 1 Keamanan Negara, AKBP Cecep Ibrahim, taat pribadi akan dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka setelah pemeriksaan kedua sebagai saksi kasus penipuan penggandaan uang. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti berupa laporan saksi korban dan barang bukti yang ditemukan di lokasi Padepokan. Terkait uang dalam jumlah besar yang berada di bunker Padepokan, polisi meyakini sebagai uang hasil penipuan hingga miliaran rupiah. Satu orang ini kemudian nanti akan menyusul, dan kemarin juga kami dapat berita juga dan sudah menghadap saya. Ada pelapor dari Sulawesi Selatan. Kemarin sudah ketemu dengan saya di ruangan. Yang bersangkutan mengalami kerugian dari taat pribadi ini sekitar 300 miliar. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadi menegaskan pihaknya bersama Mabes Polri akan segera menyita barang bukti uang yang berada di Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Rencananya, seluruh uang tersebut akan dibawa ke Bank Indonesia untuk diperiksa keasliannya. Makanya tindak lanjutnya saya sampaikan, saya hanya bisa merintahkan Pak Dirkrimum untuk segera tindak lanjuti mengamankan barang bukti termasuk nanti berkaitan dengan rekening-rekening yang ada. Kan ini sudah ada kaitannya masalah uang ini dengan kasus penipuannya. Kalau kemarin kan kita fokus kepada kasus pembunuhan. Selain itu, penyidik juga mengaku telah menyita jubah yang biasa dikenakan taat pribadi.
Dari hasil pemeriksaan, jubah tersebut diketahui memiliki 2 kantong besar dan diperkirakan mampu menyimpan uang hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Muhammad Nur Najmul yang menjadi salah satu korban penipuan penggandaan uang asal Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan pengaduan ke Mapolda Jawa Timur. Najmul mengaku telah menyetor uang mahar lebih dari 200 miliar rupiah. Laporan tersebut dilakukan setelah uang keuntungan sebanyak 1 koper yang diberikan taat pribadi ternyata berisi emas palsu dan juga puluhan bundel kertas. Najmul merupakan anak dari Najmiah Muin, mendiang pengusaha properti terkenal, berstatus tersangka reklamasi Teluk Bunga Makassar. Dengan didampingi oleh anggota Komisi 3 DPR RI Akbar Faisal, Najmul bertindak sebagai kuasa almarhum Najmiah Muin yang menjadi korban langsung penipuan taat pribadi. Najmul mengaku orang tuanya sudah mulai menyetorkan uang mahar ke Padepokan Dimas Kanjeng sejak 2 tahun lalu dengan total lebih dari 200 miliar rupiah. Dalam pelaporannya, Najmul membawa barang bukti koper beserta isinya yang diberikan taat pribadi seperti emas batangan palsu, beberapa bendel kertas putih, uang mata asing palsu yang belum digunting, hingga perhiasan palsu lainnya. Undangan dari Polda dan beberapa saksi dan setelah berjalan, barulah muncul bukti-bukti yang mencurigakan keasliannya. Dan bukti-bukti bahwa penipuannya jelas untuk menipu orang tua saya seperti itu. Selamat pagi, inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo pagi ini meninjau progres pembangunan proyek Light Rail Transit atau LRT di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rosalin Asmarantika yang berada di lokasi proyek LRT pelayanan Cawang Cibubur. Rosalin, saat ditinjau oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana dengan progres pembangunan LRT sejauh ini? Ya, Sumi, 1 tahun semenjak groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 9 September 2015 terkait dengan proyek LRT ini, sejumlah progres sudah menampakkan wujud begitu, Sumi. Terutamanya ini adalah dalam hal pembangunan konstruksi untuk pembangunan trase dan tiang-tiang penyangga rel LRT nantinya ini untuk lintas layangan 1 yang menghubungkan Cawang dengan Cibubur saja, ini sejauh 14,5 km sudah 15% progres konstruksi atau bangunan trase dan juga tiang-tiangnya. Tadi ini Presiden Joko Widodo meninjau proyek ini bersama dengan Menteri BUMN, Menteri PUPR, Direktur PT Adikarya, perwakilan Kementerian Perhubungan, staf komunikasi Presiden, dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Presiden sempat melihat maket pembangunan dari LRT ini. Nantinya LRT ini akan melayani 3 lintas pelayanan, yakni Cawang Cibubur, Cawang Bekasi Timur, Cawang Kuningan Dukuh Atas. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa LRT ini nanti akan dijalankan atau yang akan menjadi operator dari LRT ini adalah PT KAI. Dan untuk transetnya sendiri atau unit kereta ringan, pemerintah rencananya akan membuka tender untuk pembelian unit set kereta ringan. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Menteri BUMN Rini Sumarno terkait proyek tender dari LRT ini. Adalah bahwa harus lokal konten dan mungkin kalau transit pertama itu bisa diimpor, tapi transit yang lainnya udah harus minimal assembly di sini. Jadi proses tendernya juga termasuk bahwa mereka harus mau membangun di sini. Usai meninjau proyek LRT atau kereta ringan di Cibubur ini, Presiden Joko Widodo beserta dengan rombongan meluncur ke Dukuh Atas meninjau lagi proyek transportasi lainnya, yaitu MRT yang nantinya juga akan melayani masyarakat DKI Jakarta menuju ke kota-kota penyangga di pinggiran DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Sumi. Terima kasih Rosalin untuk informasinya. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang dan sesaat lagi Metro Bisnis akan hadir bersama Rike Karolit. Tetap. Baik, Zakia dan Robert, poin penting yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo yakni masalah
rehabilitasi berupa relokasi warga ke hunian baru dan kemudian mengenai penegakan hukum terhadap para perusak hutan yang menyebabkan banjir bandang pada seminggu yang lalu di Kabupaten Garut. Dan penyampaian dari poin-poin penting itu dilakukan Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Kabupaten Garut mulai pada pagi tadi pukul 9 hingga saat ini pun Presiden juga masih berada di Kabupaten Garut. Dan selain berkunjung ke lokasi yang terdampak banjir bandang, yakni rumah warga yang rusak-rusak, Presiden juga mengumpulkan 1.500 warga korban banjir bandang yang selamat di Terminal Guntur. Presiden memberikan beberapa bantuan secara simbolis kepada anak-anak sekolah dan juga kepada keluarga korban meninggal dunia serta para korban terdampak. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya di lapangan Paris di Rumah Sakit Umum Daerah Slamet. Pembangunan rumah susun, karena tadi saya bertanya ke Pak Bupati Garut, apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun? Ya, setuju. Ya, sudah kita putuskan juga untuk pembangunan secepat-cepatnya 2 tower rusun yang nantinya bisa segera ditempati masyarakat. Zakia dan Robert. Talita, kemudian bagaimana dengan perkembangan proses pencarian korban yang masih hilang? Ya, saat ini adalah hari ke-9 proses tanggap darurat banjir bandang Kabupaten Garut, dan di samping itu juga masih ada proses pencarian terhadap 19 korban yang masih dinyatakan hilang. Untuk itu tim SAR gabungan terus melakukan pencarian, terutama difokuskan di Waduk Jati Gede yang berada di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Saat ini sekitar 170 personel gabungan dari SAR, TNI, Polri, dan para relawan berada di sana untuk mencari kemungkinan adanya korban jiwa kembali. Dan selain itu ada perpanjangan kembali proses pencarian, yakni yang akan diperpanjang hingga 3 Oktober mendatang. Berikut pernyataan dari Kepala Basarnas Pusat FHB Sulistyo. Standar operating procedure bahwa di Basarnas itu operasi pokok adalah 7 hari, kemudian bisa ditambah dengan 3 hari, kemudian analisis tambah lagi sampai dengan ada hitungan nanti efektivitas dari kekuatan yang ada di lapangan dengan sasaran yang kita harapkan tidak efektif, tidak efisien, baru kemudian kita koordinasikan dengan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Nah, di situ baru Zakia dan Robert. Baik, terima kasih Lalita Ganda Putri atas informasinya. Kita beralih ke informasi setelah menertibkan perkampungan Bukit Duri di bantaran Sungai Ciliwung pada Rabu pagi. Hari ini Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat untuk Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai tantangan bakal calon wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk ikut program teks amnesti kepada dirinya salah sasaran. Ahok memastikan dirinya tidak akan ikut program teks amnesti. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta dirinya tidak disamakan dengan Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha dan memiliki kekayaan tinggi. Ahok menyatakan sebagai politisi dan pejabat negara, dirinya telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Ia meyakini tidak memiliki harta yang disembunyikan di luar negeri. Sebelumnya, Sandiaga Uno ikut program teks amnesti dengan menebus pajak dari 10 perusahaannya. Makanya saya tanya, dia nantang orang yang salah. Saya sejak berpolitik, saya sudah menekankan harus ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dan semua harta saya itu, saya laporkan di LHKPN. Jadi semua harta saya itu nggak ada yang disembunyikan ke luar negeri. Beda lah saya sama Sandiaga yang kaya ngumpetin di luar negeri. Anda kembali menyaksikan Prime Time, pemirsa. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti program teks amnesti semakin tinggi. Ya, menurut Presiden Joko Widodo, program teks amnesti berhasil menciptakan momentum reformasi perpajakan di Indonesia.
Satu korban penipuan penggandaan uang asal Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan pengaduan ke Mapolda Jawa Timur. Nazmul mengaku telah menyetor uang mahar lebih dari 200 miliar rupiah. Laporan tersebut dilakukan setelah uang keuntungan sebanyak 1 koper yang diberikan taat pribadi ternyata berisi emas palsu dan juga puluhan bundel kertas. Nazmul merupakan anak dari Najmiah Muin, mendiang pengusaha properti terkenal berstatus tersangka reklamasi Teluk Bunga Makassar. Dengan didampingi oleh anggota Komisi 3 DPR RI Akbar Faisal, Nazmul bertindak sebagai kuasa almarhum Najmiah Muin yang menjadi korban langsung penipuan taat pribadi. Nazmul mengaku orang tuanya sudah mulai menyetorkan uang mahar ke Padepokan Dimas Kanjeng sejak 2 tahun lalu dengan total lebih dari 200 miliar rupiah. Dalam pelaporannya, Nazmul membawa barang bukti koper beserta isinya yang diberikan taat pribadi seperti emas batangan palsu, beberapa bendel kertas putih, uang mata asing palsu yang belum digunting, hingga perhiasan palsu lainnya. Undangan dari Polda dan beberapa saksi dan setelah berjalan, barulah muncul bukti-bukti yang mencurigakan keasliannya. Dan bukti-bukti bahwa penipuannya jelas untuk menipu orang tua saya seperti itu. Selamat pagi, inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo pagi ini meninjau progres pembangunan proyek Light Rail Transit atau LRT di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rosalin Asmarantika yang berada di lokasi proyek LRT pelayanan Cawang Cibubur. Rosalin, saat ditinjau oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana dengan progres pembangunan LRT sejauh ini? Ya, Sumi, 1 tahun semenjak groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 9 September 2015 terkait dengan proyek LRT ini, sejumlah progres sudah menampakkan wujud begitu, Sumi. Terutamanya ini adalah dalam hal pembangunan konstruksi untuk pembangunan trase dan tiang-tiang penyangga rel LRT nantinya ini untuk lintas layangan 1 yang menghubungkan Cawang dengan Cibubur saja, ini sejauh 14,5 km sudah 15% progres konstruksi atau bangunan trase dan juga tiang-tiangnya. Tadi ini Presiden Joko Widodo meninjau proyek. Selain berkunjung ke lokasi yang terdampak banjir bandang, yakni rumah warga yang rusak-rusak, Presiden juga mengumpulkan 1.500 warga korban banjir bandang yang selamat di Terminal Guntur. Presiden memberikan beberapa bantuan secara simbolis kepada anak-anak sekolah dan juga kepada keluarga korban meninggal dunia serta para korban terdampak. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungannya di lapangan Paris di Rumah Sakit Umum Daerah Slamet. Pembangunan rumah susun, karena tadi saya bertanya ke Pak Bupati Garut, apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun? Ya, setuju. Ya, sudah kita putuskan juga untuk pembangunan secepat-cepatnya 2 tower rusun yang nantinya bisa segera ditempati masyarakat. Zakia dan Robert. Talita, kemudian bagaimana dengan perkembangan proses pencarian korban yang masih hilang? Ya, saat ini adalah hari ke-9 proses tanggap darurat banjir bandang Kabupaten Garut, dan di samping itu juga masih ada proses pencarian terhadap 19 korban yang masih dinyatakan hilang. Untuk itu tim SAR gabungan terus melakukan pencarian, terutama difokuskan di Waduk Jati Gede yang berada di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Saat ini sekitar 170 personel gabungan dari SAR, TNI, Polri, dan para relawan berada di sana untuk mencari kemungkinan adanya korban jiwa kembali. Dan selain itu ada perpanjangan kembali proses pencarian, yakni yang akan diperpanjang hingga 3 Oktober mendatang. Berikut pernyataan dari Kepala Basarnas Pusat FHB Sulistyo. Standar operating procedure bahwa di Basarnas itu operasi pokok adalah 7 hari, kemudian bisa ditambah dengan 3 hari, kemudian analisis tambah lagi sampai dengan ada hitungan nanti
efektivitas dari kekuatan yang ada di lapangan dengan sasaran yang kita harapkan tidak efektif, tidak efisien, baru kemudian kita koordinasikan dengan saudara-saudara kita yang mendapatkan musik. Ini bersama dengan Menteri BUMN, Menteri PUPR, Direktur PT Adikarya, perwakilan Kementerian Perhubungan, staf komunikasi Presiden, dan juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Presiden sempat melihat maket pembangunan dari LRT ini. Nantinya LRT ini akan melayani 3 lintas pelayanan, yakni Cawang Cibubur, Cawang Bekasi Timur, Cawang Kuningan Dukuh Atas. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa LRT ini nanti akan dijalankan atau yang akan menjadi operator dari LRT ini adalah PT KAI. Dan untuk transetnya sendiri atau unit kereta ringan, pemerintah rencananya akan membuka tender untuk pembelian unit sat kereta ringan. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Menteri BUMN Rini Sumarno terkait proyek tender dari LRT ini. Adalah bahwa harus belum konten, dan mungkin kalau transit pertama itu bisa diimpor, tapi transit yang lainnya udah harus minimal assembly di sini. Jadi proses tendernya juga termasuk bahwa mereka harus mau membangun di sini. Selesai meninjau proyek LRT atau kereta ringan di Cibubur ini, Presiden Joko Widodo beserta dengan rombongan meluncur ke Dukuh Atas meninjau lagi proyek transportasi lainnya, yaitu MRT yang nantinya juga akan melayani masyarakat DKI Jakarta menuju ke kota-kota penyangga di pinggiran DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Sumi. Terima kasih Rosalin untuk informasinya. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang dan sesaat lagi Metro Bisnis akan hadir bersama Rike Karolin. Tetap. Baik Zakia dan Robert, poin penting yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo yakni masalah rehabilitasi berupa relokasi warga ke hunian baru dan kemudian mengenai penegakan hukum terhadap para perusak hutan yang menyebabkan banjir bandang pada seminggu yang lalu di Kabupaten Garut. Dan penyampaian dari poin-poin penting itu dilakukan Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Kabupaten Garut mulai pada pagi tadi pukul 9 hingga saat ini pun Presiden juga masih berada di Kabupaten Garut. Dan pemirsa, pasca penayangan film porno di layar papan videotron di Jalan Antasari, Jakarta Selatan, petugas kepolisian Satuan Jatanras dan Cybercrime Polda Metro Jaya mendatangi perusahaan pengelola PT Transito Adiman Jati Transito Advertising di gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Dan saat dilakukan penggeledahan, salah satu perwakilan Kompas Gramedia ikut melakukan pemeriksaan server tayangan video mesum tersebut. Pemeriksaan berjalan ketat dengan dikawal oleh puluhan petugas kepolisian. Setelah pemeriksaan selama 3 jam, petugas kepolisian keluar dengan membawa 1 unit CPU komputer milik perusahaan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan hingga kini petugas kepolisian Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan beberapa karyawan di Polda Metro Jaya untuk mengetahui apakah sebenarnya penyebab papan videotron yang menayangkan konten film dewasa tersebut. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama gusar dengan beredarnya video porno melalui billboard Videotron di wilayah Antasari, Jakarta Selatan. Ahok mengaku sudah menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut. Meski demikian, terkait dengan kejadian ini, Ahok akan segera membongkar billboard Videotron yang dinilai habis sudah masa pajak dan juga izinnya. Sejumlah pengendara yang tengah melintas di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat siang dikagetkan dengan adanya konten video porno yang terpasang di sebuah papan videotron yang biasanya menayangkan berbagai macam jenis iklan. Dalam pajak papan reklame yang terpasang di tiang tertulis bahwa papan ini masa berlaku akan habis pada tanggal 29 Oktober mendatang. Papan berukuran 6 x 4 meter ini kini telah dimatikan oleh warga.
Videotron ini berada di bawah tanggung jawab dari PT Transito Adiman Jati Transito selaku pihak pengelola di bawah grup Kompas Gramedia. Hal ini pun membuat Ahok jadi gusar. Ahok menegaskan untuk Dinas Pajak DKI tidak boleh lagi memperpanjang pajak usaha jika usaha tersebut sudah tidak mendapatkan izin. Menurut Ahok, billboard Videotron sudah tidak boleh lagi berada di jalan, melainkan menempel di gedung-gedung bertingkat. Dan Ahok pun berjanji akan membongkar billboard Videotron yang sudah habis masa pajaknya. Dia diselidiki, itu kan sistem manual. Mungkin ada yang colokin videonya di USB. Itu sederhana dengan colok USB. Tapi itu kayaknya dari website. Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Jatim menerapkan Mahaguru Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi sebagai tersangka penipuan penggandaan uang. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik memiliki 2 alat bukti berupa keterangan saksi korban dan barang bukti yang ditemukan di Padepokan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap pengikutnya, taat pribadi kembali menjalani pemeriksaan di gedung di Treskrimum Polda Jatim. Menurut Kasubdit 1 Keamanan Negara, AKBP Cecep Ibrahim, taat pribadi akan dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka setelah pemeriksaan kedua sebagai saksi kasus penipuan penggandaan uang. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti berupa laporan saksi korban dan barang bukti yang ditemukan di lokasi Padepokan. Terkait uang dalam jumlah besar yang berada di bunker Padepokan, polisi meyakini sebagai uang hasil penipuan hingga miliaran rupiah. Satu orang ini kemudian nanti akan menyusul, dan kemarin juga kami dapat berita juga dan sudah menghadap saya. Ada pelapor dari Sulawesi Selatan. Kemarin sudah ketemu dengan saya di ruangan. Yang bersangkutan mengalami kerugian dari taat pribadi ini sekitar 300 miliar. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadi menegaskan pihaknya bersama Mabes Polri akan segera menyita barang bukti uang yang berada di Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Rencananya, seluruh uang tersebut akan dibawa ke Bank Indonesia untuk diperiksa keasliannya. Makanya tindak lanjutnya saya hanya bisa merintahkan Pak Dirkrimum untuk segera tindak lanjuti mengamankan barang bukti termasuk nanti berkaitan dengan rekening-rekening yang ada. Kan ini sudah ada kaitannya masalah uang ini dengan kasus penipuannya. Kalau kemarin kan kita fokus kepada kasus pembunuhan. Selain itu, penyidik juga mengaku telah menyita jubah yang biasa dikenakan taat pribadi. Dari hasil pemeriksaan, jubah tersebut diketahui memiliki 2 kantong besar dan diperkirakan mampu menyimpan uang hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Muhammad Nur Najmul yang menjadi salah satu